Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, alhamdulillah aku ada di apartemen dan aku mau membahas perihal yang lagi viral banget mengenai just tip atau kasus penipuan hingga 50 miliar rupiah. Wow, banyak ya guys. Jadi ini aku sudah ada Mbak. Iya. Bagian satu lagi. Big Dis. Lani. Mbak Lani, oke. Jadi siapa dulu yang mau cerita? Kronologis pertamanya seperti apa sih awal mulanya? Ini deh. Oke. Pertamanya tuh bukan elektronik sih Mbak yang bikin aku ikut ke si Tit itu kan yang kaburnya Tit. Pertamanya itu dia velvet, terus handuk tadi parmer sama selimut. Terus pas awal ini dia buka ini oven. Pertamanya oven lancar, aku orderannya cuma 250 piece. Habis oven terus ke air fryer, ke chopper. Sebelum closing dia buka-buka terus. Terus mencapai Aku sih outstandingnya 1,9 M. miliar. Iya. Terus gimana ceritanya dari awal kenal sampai tahu ditipu nih? Tahu ditipu itu pertamanya tuh dia pas Juni ya, pertengahan Juni kan udah ada Info-info nggak jelas kayak gitu. Terus ada bikin grup juga kan kalau dia itu katanya penipuan, cuman aku masih positive thinking ke dia, soalnya aku kan ikut grupnya dia juga baru. Oh, jadi belum percaya tuh awalnya. Oke. Terus kata dia, udah tenang Uwais, katanya gitu, itu mah katanya yang nggak suka sama aku, katanya kayak gitu sih. Makanya ya udah aku Kak, bismillah aja, moga lancar ya. Terus aku kan pernah ke rukonya dia juga ya Kak, kan kamu udah tahu ruko aku, katanya kayak gitu. Itu ruko apa? Kayak ruko ini sih penyimpanan barangnya ya. Gudang. kayak Iya, gudangnya. Itu di daerah Di Pasir Cawang. Putih. Iya, Sawangan. Pasir Putih Depok. Depok. Nah, pas datang emang lihat secara langsung banyak barang-barang tuh. Iya, banyak barang-barang kayak gitu. Masih ada chopper, banyak sih barang-barangnya. Oke, nah terus masih komunikasi baik tuh. Iya. Terus setelah itu Terus sampai tanggal 30 Juni dia masih kontak-kontak dia. Terus pas tanggal 9 dia bikin statement kalau bukan ke grup utama sih ya, ke grup yang 4 itu kan ada 4 orang juga. Dayang-dayangnya. Iya, dayang-dayangnya juga dibilangnya. Katanya kalau dia itu mau menghilang kayak gitu Kak. Dia ada bikin statement memang. Jadi dibilangnya kalau kita itu fitnah, yang nyebarin berita dia tuh fitnah. Terus gara-gara kita juga nyebarin berita, akhirnya dia mau ngilang katanya. Gitu. Jadi nyalain kita yang bikin laporan ke polisi. Jadi pertama ini tuh kayak dibikin adu domba. nah, nggak boleh diceritain nggak 1,9 miliar itu uang dari customer tuh? Iya, dari Mengganti ini gimana? Aku sebenarnya belum ngegantiin, cuman kan di rumah ada barang ready, jadi dipotong repan 30%. Aku jualan lagi sama gadein ke bank yang kakak ipar mobil, cuman ininya dibagi 2. Kayak gitu sih orang, aku aja kan emang jualan kan buat Bantu. ya ngebantu keluarga juga. Cuman ya udah kayak gini ya mau apa, aku harus tanggung jawab juga Mbak. Jadi pas tahu dia ngilang langsung laporan gitu? Aku pas ngilang dia belum, pas tanggal 9 kan dia ngilangnya kan ya. Itu ngilangnya kemana dia tahu? Nggak ada yang tahu. Sampai sekarang. Nomor handphonenya aktif nggak? Kalau nomor handphonenya Sekarang belum tahu udah sih. enggak.
mungkin nggak ada nomor ya. Mm-mm. Oke, terus lanjut dulu. Setelah itu Tanggal 9 aku kan bukan ke titik langsung kan ke Dayang-dayangnya. iya, ke dayang-dayangnya. Terus kata tanggal 9 aku ke Bandung, kata dia iya katanya aku juga mau ngelapor soalnya ini kan uangnya gede. Kalau temenku itu yang si F itu 10 M. 10 miliar. Iya. Cuman sekarang itu dia Ngilang ngasih juga. kabar, nggak ngasih kabar, nggak nongol di grupnya. Kalau aku WA Nggak juga, ngasih kejelasan iya, juga. aku WA juga nggak Nggak tahu kenapa. Kenapa alasannya? Nggak tahu. Nggak ada alasan. Apakah dia udah dibayarkan? Belum. Kalau dibayarkan apa enggak sih aku kurang tahu. Nah Cuman itu nggak tahu. dia emang udah lapor, cuman bukti lapornya belum di-share di grup. Sama nggak ada keterbukaan. Misalkan kan kita kalau jualan kan ada untungnya ya. Nah yang di-storein ke si Tita tuh sudah berapa gitu. Itu nggak terbuka. Oh, jadi masih tanda-tanya ya. Dan kalian sebelumnya sama Mbak F ini udah pernah ketemu? Kalau aku belum. Oh, jadi 2 orang udah, 1 belum. Karena ini dia sistemnya jadi kayak pohon gitu. Jadi satu yang titik itu nanti di bawahnya ada 4 orang ini ya, yang kita bilang tuh dayang-dayang, termasuk salah satunya F. Nah di bawah F ini ada kita, terus di bawahnya lagi ada lagi termasuk Mbak Big di sini di bawahnya lagi gitu. Jadi kayak pohon gitu, makin ke bawah gitu. Jadi sistem jualannya jadi dari yang si titik ini distribusi barang ke yang 4, terus baru nanti ke bawah gitu. Jadi cara menjeratnya biar makin banyak orang kayak gitu nggak. Jadi kayak memang aku tuh emang udah sebelumnya kan emang udah di bisnis ini kan, maksudnya emang udah ikutan Just Tip juga dari tahun 2019 udah jalan, dan emang udah membernya juga udah lumayan ya kan, dari 2 grup sekarang udah 3 grup, sekitar 200-600 orang kayaknya sih isi grup aku. Nah itu tuh jadinya kan ibaratnya mereka kan percaya nih sama kita gitu. Jadi ya ketika saya percaya sama si F ini, jadi kan banyak nih yang order kayak gitu sih, sama kayak Mbak Big Dis. Dan jadi sistemnya kayak gitu, jadi di bawah kita nih yang sekarang akhirnya ngejar-ngejar kita, karena mereka berpikir kitalah yang akhirnya harus tanggung jawab, dan bisa jadi kita yang dituduh nih gitu. Jadi Mbak F ini influencer? Enggak sih, F ini sebenarnya sama kayak kita ya, sama kayak kita, dia Just Tip juga. Dan kalau pada awal mula kenal dari Mbak F ini, sebelumnya si Mbak F ini kalau ke aku dia reseller aku dulunya. Si Mbak F ini reseller aku, dan sekitar bulan Februari Mbak F ini mulai menawarkan barang yang saya tahu ternyata barang itu adalah barang dari si Tita yang kabur ini gitu. Jadi nah pada awal order itu barang lancar Mbak. Jadi awal dia nawarin barang baju anak, terus selimut, terus handuk, pokoknya macam-macam tuh dia nawarin, dan itu datang barangnya gitu. Jadi sistemnya skema Ponzi ya. Iya. Jatuhnya. Jadi, jatuhnya kayak Ponzi. Cuman gitu. dia main cantik. Jadi kan kalau kita kan Just Tipan biasa beli banyak itu dapat harga grosir kan. Nah, itu dia untuk ngedapetin harga segitu tuh memang pakai quantity. Jadi kita mikirnya masih make sense kan. Karena ada minimal order yang harus dipenuhi gitu. Ini yang itu suami istri ya Mbak Dewi? Sebenarnya istrinya, tapi pakai rekening suaminya. Jadi suaminya mengetahui atas apa yang Sudah tahu. Suaminya juga ada tanda tangan kalau nggak salah. tanda tangan untuk Untuk apa sih perjanjian, intinya yang barang dikeluarkan atau uang dikembalikan gitu. Tapi sama teman yang satu lagi sudah ada surat perjanjian. Jadi emang Tapi kabur juga. suami kabur juga? Semua sekeluarganya juga nutupin gitu. Ya 50 miliar bisa kabur kemana-mana ya? Iya. Bisa beli rumah di mana-mana. Tapi itu kan nggak bakal tenang sih gitu. Nah terus kalau Mbak gimana di tipnya? Kalau aku diajakin sama temenku, jadi aku ngambil di beberapa titik ya. Berapa nih barangnya? Aku untungnya cuma 3 barang aja. Jadi Apa tuh? rice cooker, air fryer, sama chopper. Berapa totalnya? Gitu, kurang lebih 200 juta.
Itu langsung ya Allah. Nah, terus gimana Mbak? Awal mula Mbak kenal sampai Mbak tahu Mbak Titi dan bergabung untuk kasus penipuan ini? Aku awalnya tuh nggak kenal sama si Titi, cuman tahu dengar seliweran kalau namaku tuh di blacklist gitu, di blacklist sama Titi. Ternyata di blacklist tuh nggak tahu juga kenapa dia bikin cerita apa. Ternyata mungkin pemikiran dari yang lain-lain, mungkin karena saya tuh orangnya kritis gitu. Jadi kalau mungkin kalau misalkan dia langsung nawarin ke saya atau gimana, saya bakalan banyak tanya, yang bakalan ngungkap dia siapa. Tapi ini enggak kan, terus aku ditawarin tuh sama teman, sama ngambil juga di supplier lain. Nah, karena supplier sama teman ini sebelumnya lancar-lancar aja kan, order di dia. Abis itu ya aku tanya estimasi kapan ready, pokoknya delay terus mulai dari Maret, April, Mei gitu, sampai akhirnya deadline-nya tuh di Juni. Nah, akhir Juni itu kita ada memberku juga yang ngubungin aku, udah gabung grup itu belum, grup elektronik PO Molor. Jadi di situ dibuka kan semua infonya. Ternyata pas setelah join dikeluarin bukti-bukti, aduh langsung wah ini sih fix penipuan gitu. Jadi mulai dari situ akhir Juni nggak ada kabar, pokoknya masih belum bisa dihubungi lah ya. Akhirnya tanggal 7 kita buat laporan. Berapa orang yang berlaporan? Waktu itu masih sendiri sih. Oh, jadi masing-masing sendiri? Masih masing-masing gitu. Nah, terus setelah digabungkan ke grup, berapa orang total yang sudah melapor ke pihak berwajib? Kurang lebih 10 sih, 10-an. Kurang terbuka juga sih masing-masing, maksudnya siapa aja ya? udah melapor, karena jadi kayak yang gerak juga kita aja sebenarnya. Kamu kapan takut atau enggak? Pertama tuh kalau dulu yang pas pertama kali saya ngegerakin berdua sama teman saya untuk ngelapor itu udah nggak mikirin duit balik sih memang. Nah, yang lain itu dulu pada belum ngelapor karena pikir duit bisa balik nggak gitu kalau misalnya ngelapor begitu-begitu. Jadi kalau saya mah mikirnya nggak usah mikir duit balik gitu, yang penting orangnya tangkap dulu kan, karena setelah ditangkap gimana dia bisa bertanggung jawab? sama kalau misalkan didiemin pun kita nggak tahu hak kita sampai kapan, jadi ya harus maju gitu. Jadi komunikasi terakhir sama si penipu ini kapan? Kalau saya udah nggak pernah dibalas sama sekali. Itu yang terakhir yang sebelum malam takbiran itu iya, ya, Sabtu pagi ya, tanggal 8 Juli itu dia bilang di grupnya, yang saya tahu ya karena saya juga nggak kenal langsung kan dengan si Titi ini, dari supplier juga taunya. Dia bilang katanya dia udah di blacklist dari distributor, brand dari distributor karena ada yang melaporkan itu. Jadi ada yang melaporkan, jadi barangnya nggak keluar. Karena barangnya nggak keluar kayak gitu lah. Jadi dia alibinya dia itu gitu. Padahal harusnya kan tidak pengaruh kalau emang iya kalau misalnya memang pembayaran dari awal lancar harusnya nggak pengaruh. Dan ternyata pas pada saat kita nih makin kesini ditelusuri, ternyata dia belinya itu harganya memang harga normal. Jadi ketahuan dari transaksi Shopee-nya dia, kan Shopee kan ada yang aktivitas teman, dia mengaktifkan itu kan, jadi kelihatan tuh dia belanja di mana aja gitu, belanja apa aja tuh kelihatan. Dan itu belanja barang-barang pesanan kita ternyata, dan yang dia beli dengan harga normal. Jadi sistemnya itu dia mengumpulkan uang kita nih bareng-bareng, tapi yang diorderin jumlahnya itu nggak sesuai dengan kayak cuma 10% gitu. Karena dia belinya tuh harga normal, dia menawarkan ke kita, contoh harga barangnya 900.000, dia menawarkan ke kita harganya 450.000. Kita bayar tuh 450.000 kan full payment dengan beribu-ribu orderan, tapi ternyata barang yang dia order harganya sebenarnya 900.000 itu. Iya, segituan, gitu. 600. Jadi dia bisnisnya gimana ya? Gitu. Memang dari awal udah nggak bagus kalau begitu sih. Jadi emang intinya dia ya untuk menipu. Iya, tujuan awalnya. Jadi
dikeluarin sedikit-sedikit supaya dia bisa dapat lebih banyak lagi kan. Jadi bahasa kasarnya pancingan ya. Iya. Narik member-member dulu. Iya, biar pada akhirnya ya itu benar yang akhir dan yang tengah sampai ke akhir ini yang nggak dapat. Yang awal-awal kan mereka udah pada nerima bareng kan. Iya. Karena untuk pancingan ya. Nah kalau Mbak sendiri gimana kenalnya? Sampai Kalau- Mbak, oh gue ditipu nih. Gitu. Kalau aku kenal kan memang sama yang si Mbak F ini. Kebetulan memang karena aku lumayan tahu gitu si Mbak F ini, dan dia reseller aku udah dari tahun lalu gitu kan, dari 2000. Oh jadi Mbak F ini udah lumayan terkenal ya di FK Terkenal sih enggak terkenal ya. sih enggak, cuman Enggak. karena ternyata dia dibawa Rekodnya langsung bagus. Tita. gitu. Kalau sebelumnya di order ke saya tuh bagus track recordnya, ya? jadi saya kenal lah gitu kan. Oke. Terus akhirnya dia nawarin barang, dan barang yang pertama tuh dateng, kedua dateng, ketiga dateng. Ya udah akhirnya tergiur lah tuh saya kan. Kerugian saya tuh kurang lebih 1450 M. $1.450.000.000. Itu jadi 14 barang yang itu, jadi saya order lagi tuh kan. Jadi emang salahnya adalah barang yang ini belum datang udah berani order lagi kan. Kalau Mbak Big Dish 3 barang udah nggak datang udah stop gitu kan. Nah kalau aku tuh tergiur untuk beli terus Jualan gitu. Ya, lagi. itulah ya, makanya sekarang ya itu. Jadi begitu pas akhir Juni ya. Akhir Juni tuh sebenarnya member-member aku tuh juga udah mulai mempertanyakan, karena ada grup yang tadi PO Molor itu kan. Cuman emang kebetulan aku tuh nggak masuk ke grup itu, dan aku emang member aku tuh member yang nggak tahu apa-apa lah. Jadi tuh jarang yang tahu tentang PO Molor itu tuh, dan emang masih nolak gitu loh. Jadi kayak emang benar masih positive thinking, karena memang barang aku tuh akhir Juni masih ada yang dateng. Terus dan komunikasi aku sama si Mbak F juga masih oke-oke aja. Aku bilang masa sih masih menolak kayak gitu. Cuman pada yang 8 Juli malam di telepon, kita kayaknya ketipu. Langsung udah nggak tahu lagi deh gimana. Langsung udah kayak gitu sih Mbak. Jadi Terus udah ada yang nyawa pengacara untuk maju nggak? Aku udah. Kemarin sih ada satu pengacara yang mau bantuin, yang setelah dari podcast di sebelah kan, Oke. gitu. Belum ada inian lagi. Terakhir kita ngasih tahu, terakhir sempat ketemuan ya, kamu juga ya. Nah abis itu kemarin tuh ada info di grup, kan si Tita ini beli ruko, tapi pembayaran kemarin baru 60%. Cuma dapat info kalau ruko itu mau dijual, gitu. Kurang tahu di mananya, dapat dari temen juga yang Mbak Dwi itu, gitu. Dia dapat dari temennya lagi. Jadi untuk lokasi dia saat ini nggak ada yang tahu nih di mana? Belum ada yang tahu. Keluarganya nutupin, sudah dari awal nutupin. Kayak pertama keluar kasus kan ada yang nyamperin ke rumahnya. Itu samperin tuh ke rumahnya. Itu tuh sebenarnya ibunya, tapi ngakunya ART pas pertama. Oh ibunya juga ikut-ikutan? Satu keluarga, satu Kayaknya keluarga, sih sindikat ya. iya, kemungkinan sindikat, karena yang kakaknya juga yang di Pasir Putih, yang rumahnya deket-deket rukonya itu, dia juga memang nutupin. Jadi waktu itu ada yang rame-rame datang ke rumah kakaknya itu nanyain si Tita. Terus dia sempat bilang intinya kalau misalkan kenapa gitu, dia nggak bakalan kasih tahu lokasinya si Tita gitu. Jadi sebenarnya kan tahu kan gitu. Tapi kalau dikirim nggak mungkin lah, dia nggak ada yang nggak ada yang elak lagi. Cuman sihnya nggak tahu gimana caranya buat datengin ke sana sih. Belum ya, maksudnya Belum, sampai sekarang tuh belum. Masih proses aja. Nah udah LP tapi terus Udah habis LP. pemanggilan Kalau aku kemarin itu udah di tahap pemanggilan saksi. Kamu udah belum? Aku baru BAP sih. Oh baru BAP. terus Kamu Baru BAP. baru LP. Mbak terus gimana? Pemanggilan saksi belum ada kelanjutan lagi? sampai sekarang? Iya. Belum ada yang bergerak? Belum. Tapi kayak kemarin kan dapat info soal ruko yang mau dijual itu, saya langsung WA ke adiknya. Aku bilang kalau ya kasih tahu info itu, terus dia bilang
Iya siap dipantau gitu. Jadi ini masing-masing daerah beda-beda ya? Iya, Mbak ini dari aku Depok. Depok juga. Bekasi. Bekasi. Oh, jadi Koran ini sebenarnya hampir seluruh Indonesia kalau dibilang. Jadi kayak member aku tuh ada yang Jogja, ada yang NTB, ada yang macam-macam, ada yang Sumatera, ada yang bahkan Sulawesi juga, Makassar ada member aku. Jadi memang karena kita bisnisnya pengembangan itu dari grup ya, Iya. ya itu kan bisa dari mana aja kan ya, seluruh Indonesia order, dan memang kita biasa jualan ke seluruh Indonesia gitu kan. Jadi ya itu dia menggunakan sistem ini gitu untuk jual. Dia masuk ke pasar kita, pasar just tip yang basicnya kepercayaan, kita nggak pernah ketemu, kita juga nggak punya brand atau apapun ya kan, maksudnya kita nggak ada ini, dia masuklah ke kita nih, pasar kita. Akhirnya dia kabur kayak gini, ya udah kita yang sekarang mati-matian usaha buat balikin uang ke customer gitu. terus Mbak gimana cara balikinnya 1,450 miliar? Aku juga kemarin sih aku dari barang-barang ready itu aku udah kasih sekitar 60 sampai 80 sih kayaknya, ada 60 sampai 80 juta. Terus kemarin jual handphone suami aku, terus emas kayak gitu tuh 50 jutaan. Terus sama masih proses jual rumah sih, rumah orang tua. Cuman memang rumahnya itu kan karena rumah warisan dan cuman nilainya 150 juta, jadi memang tetap nggak akan ketutup juga. Jadi ya udah, aku sih minta keringanan supaya aku bisa cicil paling per bulan dengan aku tetap jualan kayak gitu sih. Jadi aku tetap ada pemasukan karena memang nggak punya apa-apa. Memang kita basicnya bukan orang bisnis dan orang kaya yang memang kita punya banyak uang, nggak sama sekali gitu. Bahkan ketika masalah ini datang tuh bener-bener yang kepikiran buat diri lah, kepikiran macem-macem gitu kan, gimana nih cara untuk kita balikin gitu. Sedangkan kita aja order barang ini tuh kita harus minta dulu gitu ke customer, kita harus tagih dulu. Kalau mereka nggak bayar, aku juga nggak bisa orderin gitu karena nilainya besar. Paling gitu sih Mbak. Jadi sekarang sih aku masih usaha jadi kayak ngebangun bisnis lagi dari awal dengan ya kepercayaan yang mungkin memudar kan, karena oh Mbak Gia pernah ketipu, jadi kan pasti kan kepercayaan kan memudar kan. Ya itulah, bangun bisnis lagi, bangun dari awal lagi ya untuk ini satu-satu pertanggungjawabin gitu. Cuma memang berat karena nilainya besar banget gitu. Jadi aku udah keluarin skema untuk cicil per bulan pun ya memang dalam jangka waktu lama banget. Jadi memang benar-benar butuh pengertian dari customer kalau memang kita semua ini kena musibah, dan saat ini masih berusaha kayak gitu sih paling Mbak. Berusaha untuk mengembalikan. Kalau Mbak gimana sistem pengembaliannya? Aku sama, tetap jualan tetap. Jadi semua yang order elektronik itu di aku masukin ke satu grup. Aku refund. Cuman ya berdasarkan data. Jadi ku refund satu orang selesai, langsung aku keluarin dari grup. Jadi beres satu-satu gitu. Cuman ya tetap minta waktu. Karena kan aku juga harus jualan ya. Apalagi kemarin setelah kasus itu, pas di bulan Juli penjualanku bener-bener drop banget. Juli, Agustus pertengahan ini baru mulai istilahnya lancar lagi gitu. Jadi memang dari situ aja. Foto pelakunya gimana? Ada banyak. Sampai foto keluarganya juga yang diajak jalan-jalan ke Bali segala macam ada. Adiknya dibeliin, pokoknya mereka flexing lah ya, beli apa, terus terakhir beli yang ku tahu beli mobil Yaris warna hitam ya. Terus beli apa, adiknya ruko 60%, rumah. Dia bikin special order, jadi dibikin minta custom dari developer jadi 3 lantai. Atasnya katanya rooftop ya? Atasnya rooftop. Terus adiknya dibeliin Vespa, sama pacar adiknya flexing
nunjukin saldo pacarnya itu 800 juta sama pamer dibeliin cincin berlian gitu. Pacar adiknya si itu. Makanya mungkin mereka ya sekeluarga jatuhnya kan, menutupi. Karena dia memang sebenarnya tuh udah pemain lama ternyata begitu. Dulu di tempat kerjanya juga nggak taunya pernah nipu juga gitu. Dulu sempat SPG. Nah itu SPG bisa nipu 50 miliar. Nah itu dia karena kalau SPG dulu nggak sampai 50 M sih, mungkin karena nilainya nggak sebanyak itu ya, jadi per orangnya juga kecil, nggak ada yang bikin laporan mungkin. Cuman memang dia resign dari tempat kerjanya baru ketahuan setelah dia resign. SPG yang lain jadi banyak yang WA ke semacam HRD-nya gitu. Jadi uangnya ditahan. Sama dia pernah kerja di salah satu leasing juga. Dari info yang didapat juga dia pemalsuan data gitu. Jadi misalkan saya punya datanya Mbak Gea gitu. Nah itu saya bikin seolah-olah Mbak Gea ini mengajukan pinjaman. Padahal enggak gitu. Jadi ketahuannya pas kredit macet. Gitu. Terus rumahnya di mana? Rumahnya yang lagi dibangun itu di residence itu sih. Kalau misalnya tempat tinggalnya si mbaknya ini? Tempat tinggal ini? Udah nggak tahu sekarang. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Depok. Jadi kalau kita mau mengirim somasi atau saya bantu nih untuk ada orang yang datang ke sana ya, kita nggak usah sebut siapanya ya atau dari instansi mana, kan nggak etis kalau di sini. Kalau misalnya itu di mana? Kalau selama ini karena transaksinya juga ke rekening atas nama suaminya juga, jadi itu kemarin yang kirim somasi ke alamat suaminya. Kebetulan alamatnya masih pisah KTP gitu loh mereka. Karena kebetulan baru nikah juga akhir Desember kemarin. Itu ada KTP-nya? Aku ada KTP-nya. KTP sama NPWP mereka berdua ada. Nah, Mbak, kalau misalnya ya, ini kan namanya juga kita ikhtiar sekali lagi, dan saya juga berharap sih untuk yang nonton tayangan ini tolong banget dengan kerendahan hati saya kan di sini juga punya keterbatasan, tapi insya Allah ini semaksimal mungkin akan kita bantu. Dan untuk kalian pergunakan media sosial dengan bijak. Dengan cara apa sih? Tolong dibantu di-share video ini sebanyak-banyaknya, entah mungkin di Instagram, di grup Facebook, kan suka ada tuh grup Facebook di Depok ya, terus atau info Depok dan lain-lain. Tolong di-share video ini sebanyak-banyaknya agar naik. Kenapa sih? Supaya pelaku cepat ditangkap dan tidak adanya korban yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan gitu. Jadi untuk saat ini kita nggak tahu kaburnya ke daerah mana ya, ke kota mana dan lain-lain, tapi yang jelas Mbak Titi ini sudah merugikan banyak orang dan ditambah keluarganya pun tidak bisa diajak kooperatif untuk membantu para korban menemukan keberadaan dari pelaku tersebut gitu. Jadi tidak ada itikat baik sama sekali lah ya. Ini surat kuasa aku ke pengacara. Sama ini transaksi ya? Iya, transaksi aku ke Fatima outstandingnya 1,975. Ya Allah, aku memori 1.975.000.000. Sama tiap hari ya ada aja pasti yang nanyain kapan refund. Sedangkan aku udah bilang aku refund, tapi ya semampu kok, kalau misalnya ada duit ya aku pasti aku refund gitu. Aku udah nggak tahu lagi gimana apa aku bisa bangkit, aku nggak tahu. Bahkan kemarin juga karyawan aku tuh pada nangis semua, aku berhentiin gitu kan, maksudnya aku nggak bisa bayar Mbak. Sampai terakhir aja tuh aku bilang aku nggak bisa bayar. You've been chasing after dreams, thinking that they'll reach.
And you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Most of the time two hearts don't fit. That's why people quit on it. And just because your friends all fell in love, you think things like this happen to everyone, but I don't think they do.